Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat yang sangat angker. Banyak cerita menyeramkan yang beredar tentang rumah tersebut, terutama tentang sebuah boneka tua yang konon berhantu. Boneka itu adalah milik seorang gadis kecil bernama Sari. Sari adalah anak yang ceria dan penuh imajinasi. Dirinya sangat menyayangi boneka itu yang ia beri nama Lila. Boneka itu terbuat dari kain usang dan memiliki wajah yang sedikit menyeramkan. Tetapi bagi Sari, Lila adalah teman terbaiknya. Suatu malam ketika Sari sedang bermain di halaman rumah, dirinya mendengar suara tawa lembut yang berasal dari dalam rumah. Suara itu membuatnya penasaran dan dirinya pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tua tersebut. Dengan hati-hati, Sari melangkah masuk, diikuti oleh Lila yang ia bawa. Di dalam rumah, suasana terasa dingin dan gelap. Sari merasakan hawa aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. Namun, rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. Dirinya melangkah lebih dalam, mencari sumber suara tawa yang misterius itu. Saat Sari memasuki ruang tamu, dirinya melihat bayangan samar di sudut ruangan. Bayangan itu tampak seperti seorang gadis kecil yang sedang bermain. Sari merasa senang dan berteriak, "Hei, aku Sari, mau bermain bersama?" Namun bayangan itu tidak menjawab. Sebaliknya, dirinya hanya menatap Sari dengan tatapan kosong. Sari merasa sedikit takut, tetapi dirinya tetap mendekat. Ketika dirinya semakin dekat, bayangan itu tiba-tiba saja menghilang, meninggalkan Sari sendirian di ruangan yang gelap. Sari merasa ada yang tidak beres. Dirinya berbalik untuk pergi, tetapi tiba-tiba Lila, bonekanya, terjatuh dari tangannya. Sari menunduk untuk mengambil Lila, dan saat itulah dirinya mendengar suara bisikan lembut, "Jangan pergi, Sari." Suara itu membuat Sari terkejut. Dirinya menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan yang menyelimuti ruangan. Dengan cepat, Sari berlari keluar dari rumah, merasa ketakutan dan bingung. Setelah kejadian itu, Sari tidak pernah kembali ke rumah tua tersebut. Namun dirinya mulai merasakan keanehan pada Lila. Boneka itu seolah memiliki kehidupan sendiri setiap malam. Sari mendengar suara bisikan yang sama, "Sari, aku ingin bermain." Suatu malam, Sari terbangun dari tidurnya dan melihat Lila duduk di tepi tempat tidur, menatapnya dengan mata kosong. Sari merasa ketakutan dan berusaha untuk tidak panik. Dirinya menutup matanya dan berharap itu hanya mimpi. Namun ketika dirinya membuka matanya lagi, Lila masih ada di sana. "Ayo Sari, kita bisa bermain selamanya," bisik Lila dengan suara yang lebih jelas. Sari merasa jantungnya berdegup kencang. Dirinya tahu ada sesuatu yang salah dengan boneka itu. Keesokan harinya, Sari menceritakan semua yang terjadi kepada ibunya. Namun, ibunya hanya menganggapnya sebagai imajinasi anak kecil. "Itu hanya boneka, sayang. Tidak ada yang perlu ditakutkan," kata ibunya sambil tersenyum. Tetapi Sari tidak bisa menghilangkan rasa takutnya. Dirinya mulai menghindari Lila dan menyimpannya di dalam lemari. Namun setiap kali dirinya membuka lemari, dirinya selalu menemukan Lila berada di tempat yang berbeda, seolah-olah boneka itu bergerak sendiri. Suatu malam, Sari terbangun lagi dan mendengar suara tawa yang familiar. Kali ini suara itu terdengar lebih dekat. Dirinya melihat Lila berdiri di sudut kamar dengan senyuman yang menyeramkan. "Sari, kenapa kau menghindariku? Aku hanya ingin bermain," kata Lila. Sari merasa terjebak dalam ketakutan. Dirinya berusaha untuk berteriak, tetapi suaranya seolah tercekik di tenggorokannya. Lila melangkah mendekat, dan Sari merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. "Ayo Sari, jangan takut. Kita akan bersenang-senang," bisik Lila. Dalam keadaan panik, Sari berlari keluar dari kamarnya dan menuju ke rumah neneknya yang tinggal tidak jauh dari situ. Dirinya mengetuk pintu dengan keras.
berharap neneknya bisa membantunya. Neneknya membuka pintu dan melihat wajah cucunya yang pucat. Sari menceritakan semua yang terjadi dan neneknya mendengarkan dengan serius. Boneka itu bukan boneka biasa, Sari. Ada roh yang terperangkap di dalamnya. Kita harus melakukan sesuatu sebelum terlambat, kata neneknya dengan nada khawatir. Neneknya membawa Sari kembali ke rumah dan mempersiapkan ritual untuk mengusir roh jahat dari boneka Lila. Mereka menyalakan lilin dan mengucapkan mantra, berharap bisa membebaskan roh yang terperangkap. Saat ritual berlangsung, Lila mulai bergetar dan mengeluarkan suara yang mengerikan. "Jangan tinggalkan aku, Sari, aku butuh kamu," teriak Lila. Sari merasa hatinya hancur, tetapi dirinya tahu bahwa dirinya harus melakukannya untuk menyelamatkan dirinya. Akhirnya, dengan satu mantra terakhir, neneknya berhasil mengusir roh dari boneka itu. Lila jatuh ke lantai, tak bergerak. Sari merasa lega, tetapi juga sangat sedih. Dirinya tahu bahwa dirinya telah kehilangan teman yang pernah ia cintai. Sejak saat itu, Sari tidak pernah lagi melihat boneka itu, tetapi dirinya akan selalu mengingat pelajaran berharga tentang persahabatan dan bahaya yang bisa datang dari hal-hal yang tampaknya tidak berbahaya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Beberapa malam kemudian, Sari mulai mimpi buruk. Dalam mimpinya, dirinya melihat bayangan Lila, lebih gelap dan lebih mengerikan daripada sebelumnya, yang mengejarnya di lorong-lorong rumah tua yang gelap gulita. Bayangan itu berbisik, suaranya seperti gesekan tulang kering. "Aku belum selesai denganmu, Sari." Mimpi buruk itu semakin sering dan semakin intens. Sari mulai kehilangan tidur. Tubuhnya lelah, matanya selalu sembab. Dirinya merasa selalu diawasi, selalu diintai oleh sesuatu yang jahat, sesuatu yang tak kasat mata. Bahkan di siang hari, dirinya merasa ada sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya, seperti sentuhan Lila yang dingin dan mematikan. Ibunya yang awalnya skeptis mulai khawatir. Dirinya melihat perubahan drastis pada Sari, perubahan yang membuatnya semakin kurus, pucat dan pendiam. Dirinya mencoba mencari bantuan dari tetangga dan teman-teman, namun tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Sari. Suatu malam saat Sari tertidur lelap, dirinya merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tangannya. Dirinya membuka matanya dan melihat Lila berdiri di samping tempat tidurnya. Namun kali ini Lila tampak berbeda. Matanya bukan lagi mata kaca yang kosong, melainkan mata hitam yang berkilat-kilat penuh dengan kebencian dan dendam. Lila tersenyum, senyuman yang mengerikan dan penuh dengan ancaman. "Aku kembali, Sari," bisiknya. Suaranya seperti desisan ular yang mematikan. "Dan kali ini aku tidak akan membiarkanmu pergi." Sari menjerit, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Lila. Namun boneka itu terasa sangat berat dan sangat kuat. Dirinya merasa kekuatan jahat mengalir dari boneka tersebut, merasuki tubuhnya, menguras tenaganya. Ibunya terbangun karena jeritan Sari. Dirinya melihat Sari berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya bergetar hebat. Dirinya mencoba menolong Sari, namun dirinya tak mampu menyentuh putrinya, seolah ada penghalang tak kasat mata yang memisahkan mereka. Nenek Sari yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib datang untuk membantu. Dirinya melakukan ritual yang lebih kuat, ritual yang membutuhkan pengorbanan dan kekuatan spiritual yang besar. Ritual itu berlangsung sepanjang malam, diiringi oleh suara-suara aneh dan angin yang berhembus kencang. Selama ritual, Lila berubah bentuk menjadi lebih mengerikan dan lebih menyeramkan. Dirinya mengeluarkan suara-suara yang tak manusiawi, suara yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Sari merasa tubuhnya semakin lemah, jiwanya seakan tersedot oleh kekuatan jahat yang ada di dalam boneka itu.
Nenek Sari berjuang keras melawan kekuatan jahat itu menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya. Dirinya berteriak lantang, mengucapkan mantra-mantra kuno dengan suara yang bergetar. Akhirnya setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan, Nenek Sari akhirnya berhasil mengalahkan kekuatan jahat itu. Lila hancur berkeping-keping, menjadi debu yang berterbangan di udara. Sari pingsan, kelelahan dan ketakutan, namun dirinya selamat. Dirinya selamat dari cengkraman boneka berhantu itu. Setelah kejadian itu, Sari dan keluarganya pindah dari desa tersebut. Mereka meninggalkan rumah tua itu, meninggalkan kenangan buruk tentang Lila, boneka berhantu yang hampir merenggut nyawa Sari. Sari tak pernah melupakan pengalaman mengerikan itu, pengalaman yang mengubah hidupnya selamanya. Dirinya belajar tentang kekuatan jahat yang tersembunyi di balik hal-hal yang tampak biasa, dan dirinya selalu waspada terhadap hal-hal yang tampak tidak berbahaya. Bayangan Lila, meskipun telah hancur, akan selalu terukir dalam ingatannya sebagai pengingat akan kekuatan kegelapan yang mengerikan. Dan setiap kali dirinya melihat boneka, dirinya akan selalu merasakan hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang.